Nabi Muhammad SAW, Bu, setiap hari, kalau habis sholat duha, beliau sudah mandi, udah bersih, biasanya beliau keliling, ketemu sama teman-temannya kan. Begitu buka pintu, perkataan pertama Nabi begini para sahabatnya, jangan ada yang menceritakan keburukan sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Itu pesan pertama Nabi kepada sahabat. Jadi nggak ada yang cerita, ya Rasulullah sudah tahu si fulan belum, si fulan tahu. Kita kadang-kadang buka WA pagi-pagi baru buka, sudah tahu belum? Sudah tahu informasi buruk tentang rumah tangganya orang, pembantunya. Untuk apa? Makin kita tidak tahu makin bagus. Maaf, ini saya juga berbagi tips dalam masalah rumah tangga. Betul itu suami kita, betul itu istri kita. Tapi kalau ibu dan bapak tidak banyak tahu tentang pasangan, apalagi masa lalunya, itu bagus, gak usah dikorek-korek. Sudah korek-korek. Sekarang ini suami saya, ini istri saya, udah sekarang berjalan, saya tahu dia orangnya baik, selesai. Jangan lagi dulu tenang-tenang, saya mau kau bersumpah atas sama Allah, pernah gak kau berzina? Kalau tidak, saya gak mau bergaul dengan kau. Baik, kalau dia bilang iya saya sudah zina 100 kali, gimana? Untuk apa kan gitu? Ini sudah selesai, sudah berlalu, sekarang sudah nikah, sudah punya anak, karena sudah punya cucu, mau ribut masalah itu untuk apa? Kan gitu. Gak ada gunanya kan gitu. Jadi jangan pakai manajemen konflik. Ini manajemen gagal di Amerika. Ya, saya pernah waktu S2 nulis makalah tentang itu. Saya masuk di manajemen pendidikan. Kebetulan saya yang dapat itu. Apa ini manajemen konflik gitu? Saya coba cek dari banyak referensi. Ternyata itu dibuat oleh beberapa pakar ekonomi yang ada. Itu menurut yang saya pelajari waktu itu ya. Beberapa pakar ekonomi di Amerika, mereka mau kembangin sebuah manajemen dalam perusahaan. Kemudian dia bilang, ya mereka bilang, kalau perusahaan itu jalan tidak ada konflik, yang berarti tidak sehat. Jadi dalam sistem itu mereka sengaja ajarkan agar ownernya lahirkan konflik. Kayak sengaja taruh dompet, uji jujur enggak ini pegawainya. Kayak ibu di rumah misalnya sengaja tes pembantu taruh uang jujur enggak sih? Untuk apa tes orang? Kalau udah ketahuan dia lakukan, tegur kan gitu. Kalau enggak lakukan untuk apa? Mungkin dia tidak pernah mencuri tapi karena ibu giur kan jadi mencuri kan gitu. Apa yang terjadi di Amerika itu dibuat begitu. Jadi kadang-kadang ownernya itu dianjurkan buat konflik antara dua pegawai, Bu. Supaya ini curiga yang ini, jadi dia selalu dapat informasi apa yang dia tidak tahu gitu. Seperti itu. Ibu tahu itu gagal di Amerika. Kenapa gagal? Karena mayoritas pakar ekonomi lain membantah itu, nggak boleh. Tapi banyak umat Islam pakai ini. Manajemen konflik nggak ada gunanya. Jadi nggak usah lahirin konflik. Kalau sedang terjadi kita hadapi. Kalau tidak ada jangan dilahirkan. Nggak usah cari-cari. Syukur, nikmati aja, banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bersyukur sama Allah. Nikmati aja makanan, minuman enak-enak aja. Kalau lagi makan enak, terima gosipnya orang, akhirnya marah, makanannya jadi nggak enak kan gitu. Ya, seperti itulah.